Halo, ketemu lagi dengan saya, reporter Warta Kota. Saat ini saya sedang berada di Muara Baru, Blok A, RT 16, RW 17. Saya mencoba menelusuri keberadaan dari Bapak Andi Sudirman yang video menggendong anak kembarnya di Kemanggisan viral di media sosial. Ya, kita akan coba tanya langsung bagaimana penjelasan dari Bapak Andi Sudirman tersebut. Ji, jatuh. Ya, saya dituduh yang enggak. Iya, Pak. Saya dianggap pengemis, dianggap segala macam. Emang saya akui, saya orang susah. Orang gak punya, mau nikah pun susah. Mau ngurusin surat-surat pun susah, minta uang 1 juta. Tapi yang digunakan ke saya. Saya bagaimana? Saya belum nikah. Ngontrak sana, ngontrak sini diusir. Saya minta tolong kemana-kemana, ada oper dari dinas sosial ke tanda mau pulang ke ujung pandang. Kasih dinas sosial, kasih 3 amplop. 3 amplop itu amplop warna coklat 2. Pada putih 1 itu baga perjalanan. Ternyata naik kereta tidak bisa laju ke ujung pandang. Ternyata suruh transit ke Surabaya di Bunga Rasi. Ternyata di stasiun Pasar Senen kami suruh beli tiket sama Polsuka kereta api, polisi kereta api. Tapi saya bingung mau dari mana, mau ke ujung pandang, mau ke keluarga bapakku di Sulawesi. Iya. Itu tahun berapa sih, Pak? Gue lebih tahun 14, gue lebih. 2014. Iya, gue lebih itu saya. Sampai saya kemana-mana, nggak ada yang ini. Saya lari ke sana, nggak bisa. Sampai lari ke Bekasi, diarahkan ke Bekasi. Saya ditampung di panti Bekasi Blok Kapal. Ternyata tidak terima. Saya lari lagi ke Jakarta, turun di stasiun Pasar Senen. Turun di stasiun Pasar Senen, dulu masih ada kereta KRL. Nah, langsung dari itu saya langsung nongkrong di situ makan bekas-bekas buangan kue dari orang. Saya bisa makan sama biniku. Bang, jadi kalau kan di media ada informasi nih, Bang, ada keterangan kalau Abang sama 2 anak Abang itu pernah dipulangkan sama dinas sosial. Gak ada anaknya waktu itu. Nggak ada. Oh, nggak ada anaknya. Nggak ada. Belum ada anak kita. Belum Tadi punya. dinas sosial dia disuruh menandatangani kwitansi yang kosong. Kue tas kosong 3 lembar. Oh, jadi di dinas sosial waktu itu disuruh tanda tangan kwitansi kosong 3 Iya. lembar. Dioper sana, dioper sini saya. Akhirnya saya lapor ke dinas sosial Bekasi. Tuh sama aja begitu. Saya nggak bisa pulang. Saya sama biniku. Akhirnya dia lari ke ini. Gak mesti minta tolong pernikahan, ternyata tidak bisa, harus ada surat-surat lengkap. Saya duduk situ di depan Mesistika. Ada yang kenal namanya kawan-kawan korongsok. Dan mas benar-benar bengok, kita masuk ke gereja, dikasih makan, dikasih duit. Saya ini agama Islam Muslim, takutnya nggak boleh di gereja. Di orang gereja itu tidak peduli agama apapun. Ya udah saya ke gereja dikasih duit, kasih makan, alhamdulillah 1 orang 10.000. Oh, saya bisa beli makan sama biniku. Udah lama itu saya diarahkan lagi. Saya coba kamu ke Jogja. Tuh, saya ngomong sama Poromo, dia agamanya Katolik. Tuh, saya langsung diongkosin ke Jogja. Alhamdulillah saya di situ saya dinikahin sama orang gereja. Nama buku nikahnya gereja GBI. Tuh. Itu tahun berapa, Bang? Tahun 2014. 2014. Iya. Saya tanggalnya saya nggak tahu. Jadi Abang sama Ibu itu berkeluarga baru sekitar 3 tahun ya, Bang? Iya, 3 tahun pas anak ini. Jadi anaknya 3. 3 tahun ini. Anak ketiga. Anaknya berapa sih, Bang? 3. Gini, Bang. Itu kan ada video Abang tuh yang viral, yang jadi terkenal gitu karena ada yang masukin ke media sosial. Nah, itu gimana sih, Bang, ceritanya biar masyarakat tahu cerita sebenarnya, Bang? Nah, kita sebenarnya begini. Saya kan namanya saya kerja bantu teman. Nah, sekalian saya bawa karung. Betapa siapa tahu ada aku dibuat, saya kumpulin tuh bekal untuk makan. Saya bilang kan yang penting saya nggak mencuri. Tiba-tiba saya tuh naik mobil
dipakai sesuai. Terlalu lama saya jalan kaki, jalan kaki ke halte penjaringan. Udah halte penjaringan, saya kan duduk nggak bisa bawa anak. Saya turun di Selipi ke Palmera, dekat kurang lebih antara 5 kilo. Saya jalan kaki, ternyata apa di situ banjir, saya masukin tas. Tuh, sandal saya masukin tas. Terus ada orang yang manggil saya kasih uang 100.000. Saya saya bukan pengemis, tas saya diterima, terus saya pengemis, ada yang lapor aja mas Satpol PP. Tuh saya bukan orang ini Pak, saya bilang bukan orang gelandangan, saya apapun yang penting halal, tempat tinggal ada, saya bilang itu. Nah, akhirnya dia ngasih uang lagi, saya ikhlas redo untuk naik mobil, bukan masalah naik mobil, tapi nggak bisa duduk, saya bilang. Akhirnya saya jalan, dia tuh berangkat kan, saya jalan lagi, tuh ada yang jegat motor, nggak saya lagi uang, 50 saya tolak, terus tiba-tiba mungkin ada orang yang lapor, saya dibawa ke pos. Bawa ke pos, ditanya di pos itu. Pos polisi atau pos security? Kayak model kayak security, perumahan, kayak model perumahan. Nah, saya di situ, saya duduk, ditanya, ini anak siapa? Saya bilang ini anak-anak saya, anak-anak saya. Tuh emang asal dari mana? Saya bilang dari Sulawesi. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di mana aja Pak, namanya hidupnya orang susah. Saya bilang kan, kadang ngontrak pindah, kalau kita nggak mampu, saya bilang gitu kan. Betul, karena kontrakan harus ada uang segitu Pak. Kalau kita telah sedikit, ini kalau yang pengontrakan hatinya baik, kita bilang tuh, udah kalau gini, kamu kan asal orang Sulawesi. Iya, bapakku orang Sulawesi. Tuh dulu kami mau pulang Sulawesi, ongkos nggak ada. Terus saya bilang, bagaimana mau pulang Sulawesi Pak, untuk makan itu susah. Saya bilang mau ngabarin keluarga aku di Sulawesi karena orang tua aku meninggal, bapakku. Tuh tidak lama gini-gini, saya keluarin surat. Nggak lama saya disuruh pulang. Nah, suruh pulang saya jalan. Jadi disuruh pulang itu karena ada surat. Bawa surat apa tuh Bang? Ini surat kelahiran. Surat kelahiran kedua anak Abang yang Abang gendong waktu itu. Tuh, saya bawa surat kelahiran sama ijazah bini saya. Ini saya tunjukin di ijazah bini saya. Kata dia yang ngomong ini tidak usah. Saya bersama kamu, ya udah saya pesen Grab. Nah, izin Grab saya ditasuin Palmera. Ini buktinya saya udah. Jadi dokumen ini Abang bawa kemana-mana gitu? Iya, kalau saya bawa anak. Iya, takutnya namanya orang tidak tahu. Saya anak sewa, culik. Saya ngomong padanya Pak, saya berani tanggung jawab apapun. Emang kalau di sosial emang saya akuin. Tapi tidak bisa sampai tujuan itu lagi, saya belum nikah. Jadi waktu dipulangkan sama dinas sosial itu Abang sendiri, terus sampai nggak di Sulawesi? Tidak. Jadi sampai di mana Bang? Itu tidak bisa naik kereta karena suruh beli tiket. Nah, akhirnya saya dari Jogja, akhirnya saya pulang ke Palembang ke mertuaku. Saya diomel-omelin sama mertuaku karena masalah agama. Kamu orang Islam kenapa masuk Kristen? Misalnya Bu, maaf, saya bukan ini, saya kalau nggak ada orang Kristen nggak mungkin saya punya buku nikah selembar. Saya bilang kan, saya bilang gitu. Udah kalau gitu kamu tidak usah, kamu tinggal di sini katanya. Sini warga Islam. Akhirnya saya surat buku nikahnya begini itu, langsung dibakar. Kan ada, sono kan nggak ada RT, Kades, Sekdes, ya kan. Udah saya pulang naik mobil. Puso saya sampai di Merak. Pertama Lampung kan Bakauni. Saya lapor polisi. Naik kapal gratis, ferry. Ya saya akui karena jaraknya dekat. Akhirnya saya bingung. Akhirnya saya lapor lagi polisi. Rencana saya mau pulang Sulawesi, tapi pulang Sulawesi orang nggak ada yang sanggup. Jadi saya bingung, jadi bagaimana. Itu saya lari ke Manggarai saya ngerongsok. Alhamdulillah saya bisa buka usaha. Tuh. Sehari-hari Abang jualan buah atau gimana Bang? Saya kerja sembarangan aja Pak. Kalau ada modal saya dagang, kalau nggak ada ya apa, ya paling ngerongsok. Tapi ngerongsok saya nggak mau bikin jelek nama luar Batang. Saya nggak mau bikin jelek RT sini sama RT luar Batang. Saya nggak mau. Biar saya tanggung jawab semua Pak. Saya orang Bugis, nggak ada yang membantu, nggak ada yang menolong, nggak ada. Kalau bukan orang Kristen yang bantu saya Pak, baru ini aja orang luar Batang baru ngurusin kakak KTP.
Pas lagi heboh begini, kemarin saya belum heboh, Bang. Nggak ada yang mengurusi. Jadi sekarang abang udah punya kakak sama Nggak KTP? punya. Udah pernah urus bang? Udah minta 1 juta. KTP saja. KTP doang itu Iya. 1 juta. Ha-ha. Kata saya bukan warganya, saya lahir luar Batak. Bapak saya masih hidup, nama saya ada cantung di kartu kakak lagi belum nikah. Kenapa saya bukan warganya? Saya salah apa? Saya mau jadi orang benar. Iya bang. Kalau kerja kan data di KTP. Kalau nggak KTP orang nggak ada yang nerima. Iya benar bang. Nggak ada. Cuma ini doang saya pegangan sama ini. Jadi abang tinggal di Jakarta itu udah berapa lama bang? Saya nggak tetap di mana aja. Kalau kita nggak sanggup ngontrak, saya punya di emperan, kadang-kadang di lapak. Kalau saya nggak sanggup membayar kontrakan. Tapi udah lama di Jakarta bang ya? Sudah di Palembang lama, kurang lebih ada 2 hari lah kurang lebih. Diusir sama keluarga biniku. Karena nggak punya buku nikah, tapi buku nikah gereja. Sampai sekarang ini saya suruh foto 4x4 2 lembar. Sampai saya mau masuk agama Islam lagi kembali, dinikahin lagi kembali. Ya semenjak geger ini baru saya diurus sama RT RW. Jadi udah dalam proses pengurusan kata RT RW. Iya. Kemarin nggak ada yang mengurus, nggak ada. Saya udah berapa kali lapor sama Pak RT, saya udah ngomong apa adanya sama Pak RT. Pak RT saya nggak punya buku, nggak punya kakak KTP, bisa kira-kira nembak. Kata Pak RT nggak bisa, kalau nggak ada surat pindahnya dari Palembang. Apalagi kamu asli orang Batak pasti ada domisilinnya, pindah, nggak ada. Jadi abang tinggal di rumah abang sama siapa aja tuh bang? Di mana Pak? Tinggal di kontrakan. Bini, anak 3. Bini, anak 3 sama abang 1 iya. Ya kan tahu tempatnya berantakan. Di situ udah berapa lama bang? Kurang lebih hampir setahun. Hampir setahun. Dan dari Januari kurang lebih. Tanggal saya kurang tahu. Saya masuk tanggal 15 di situ. Dari setiap tanggal 15 saya bayar kontrakan. Berapa bang kontrakan? 400.000 1 bulan. Jajan anak sehari nggak cukup 100.000 Pak, sama uang dapur. Iya bang. Itu. Sampai anak-anak saya nggak ada sekolah yang gede karena pakai syarat-syarat. Maka sampai sekarang Jadi harapan abang apa nih bang ke pemerintah, ke dinas sosial yang informasinya itu masih simpang siur bang. Harapan abang apa nih bang? Kalau bisa tolonglah dihapus semua. Iya tolong dihapus. Saya nggak mau nuntut apa-apa. Tolong dihapus semua. Cemaran saya. Memang aku salah dulunya. Dulu memang aku salah. Kenapa saya dulu salah? Karena saya udah pusing sana sini, nggak ada yang peduliin saya. Udah lapor ke dinas sosial, sudah lapor ke DP2 Alfa, sudah lapor ke Harmoni, Lajis, tapi tidak ada tanggapan. Suruh pulang-pulang, tapi pulang mana? Ongkosnya mana? Saya pengen ngabarin orang tua aku sampai orang tuaku meninggal, bapakku. Belum tahu keluarga orang tuaku di Sulawesi. Saya anak pertama, adik-adik saya udah pada nikah, yang 2 belum, yang nikah namanya Susup, nama Sesti. Sampai adik saya mau nembus ijazah, nggak ada duit 5 juta. Jadi bang, itu kan dinas sosial udah kesini hari Minggu bang, ke rumah abang. Nah, itu nanti kalau kesini lagi itu gimana tuh bang, tanggapan abang atau tindakan yang bakal abang ambil gitu? Ya setelah dari dinas sosial, yang penting anak saya jangan sampai dibawa ke panti. Setelah dari dinas sosial, tapi jangan sampai anakku di panti. Kenapa? Kami masih sehat, masih bisa sanggup nyari duit, walaupun halal, maling, copet, jambret, jual narkoba. Yang penting saya masih bisa nyanggupin anak aku makan. Daripada saya minta sama orang, nggak mungkin orang mau nolong kita. Iya bang. Dinas sosial apa? Mau nolong nggak? Banyak orang-orang susah dari bisnis saya. Banyak orang yang belum menikah, kumpul kebo. Dari mana? Saya dagang tangkepin sama Satpol PP. Itu modal, itu bukan dari orang, dari ngerosok saya. Aku tangkepin. Sampai saya nggak bisa dagang lagi. Saya ngerosok karena jual elektronik, mati-mati saya betulin. Kalau saya pengennya dia pemerintah tolonglah perhatikan area kecil, tolonglah yang orang-orang anak jalanan, perhatikanlah semua.
Jangan ditangkap di bawah panti, ntar lama-lama 3 bulan dikeluarin lagi, lari ke jalan lagi. Kalau bisa pemerintah sama presiden tolonglah, bagaimana caranya anak-anak jalan jangan sampai telantar dan sampai kelaparan. Jadi harapan abang untuk anak abang gimana nih bang? Katanya anakku pengen saya urus sendiri, pengen saya sekolahin kalau ada yang ngurus kartu keluarga saya, pengen saya jangan sampai anakku jadi hidup kayak orang tuanya begini, pengen hidup sekolah tinggi. Ya, mudah-mudahan pemerintah mendengar keluhan abang bang, jadi bisa diambil tindakan sama pemerintah untuk terkait dengan pendidikan anak abang bang. Iya tolonglah Pak, Bu, yang pejabat-pejabat tolong jangan perhatikan perut sendiri, perhatikan rakyat kecil. Tahun 79 saya di luar Batang, saya dari tahun 91 masih ada KTP dulu musiman. Saya nggak bisa ngurus lagi karena KTP itu hilang. Di bawah dalam apa? Oke bang, cukup bang. Jadi ini kan warga udah, masyarakat mendengar langsung keterangan dari abang. Jadi semua informasi yang beredar itu yang kurang tepat jadi lebih tepat ya, karena keterangannya langsung dari abang gitu. Nah sekarang kita bakal mendengarkan gimana sih keterangan Pak RT 16 RW 17 Muara Baru Blok A Penjaringan Jakarta Utara. Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Roni Thompson Pasaribu. Pak Roni Thompson Pasaribu. Ya, setelah beredar viral warga saya ini, saya panggil dia ke rumah, lalu saya tanya sejujurnya apa yang terjadi. Namun saya percaya dengan pengakuan dia seperti ini, tadi kurang jelas. Bapak ini sewaktu menikah dengan istrinya ini, mereka tidak disetujui oleh keluarga. Lalu mereka diusir dari luar Batang. Lalu mereka lama itu tunggang langgung di mana saja gitu ya. Tidur di emperan, tidur di mana. Tidak punya apa-apa mereka. Sejauh mereka itu luntang lantung di Jakarta adalah Romo di Gambir, di gereja katedral. Menolong bapak ini untuk diongkosi pulang ke Sulawesi. Namun bapak ini nggak langsung pulang. Romo itu juga nggak membantu penuhnya. Dia memulung dulu, memulung di sana. Lalu begitu dia cukup ongkosnya pulang ke sana, lalu dia dibantu oleh Romo inilah pulang ke Sulawesi. Mereka nyampe di Sulawesi, di Surabaya. Di Surabaya mereka sampai. Mereka tidak punya surat nikah. Akhirnya gereja lah yang menikahkan mereka. Karena tidak ada yang mau mereka saat itu. Akhirnya ada gereja di Surabaya, dinikahkanlah bapak ini lewat gereja. Terus sesudah bapak ini merasa sudah punya nikah, pulanglah dulu ke Palembang. Pulanglah bapak ini beserta ibu ini ke Palembang. Namun setelah sampai di Palembang dengan niat tadinya baik orang tua, bapak ini kan punya surat nikah tadi dari gereja itu. Lanjutnya ditanya oleh keluarga di sana, akhirnya mereka tidak setuju bapak ini dinikahkan dengan gereja. Ini saya rasa perampasan hak. Ini perampasan hak. Disobek itu surat nikah dia, lalu diusirlah bapak ini lagi, baliklah ke Jakarta lagi. Terus balik ke Jakarta, bapak ini juga tunggang langgung lagi. Sampai memulung sampai ya kadang tidur di emperan lah, ya kan? Akhirnya dia sesuatu kali dia tidur di emperan, kebetulan di Senen adalah di sana orang menegur dia, Pak, jangan tidur di sini banyak orang nakal, kamu kan bawa istrimu, kalau bisa
kamu jangan di sinilah, ntar kamu diapa-apain apa orang. Namun bapak yang negor ini baik juga, dia bilang saya sebetulnya mau pulanglah ke Sulawesi, tapi saya nggak punya ongkos, kata bapak ini ke orang yang menegur ini. Kata yang menegur ini, oh gitu, iya. Kalau nggak gini mas, kamu pergi dulu ke dinas sosial. Dia tidak mengerti apa itu dinas sosial, dia tidak mengerti. Tapi ntar saya kasih tempatnya di mana. Ternyata dekat Senen itu ada dinas sosial. Begitu nyampe di dinas sosial minta surat dari kepolisian. Diminta sama bapak inilah surat dari kepolisian, dibawalah ke dinas sosial. Namun sewaktu bapak ini dipulangkan kira-kira tahun 2014, menurut pengakuan bapak ini, bukan dipulangkan dikasih ongkos. Dia mau pulang ke Sulawesi, ada 3 amplop menurut pengakuannya. Satu itu buat makan, amplop ini satu buat kereta, satu lagi amplopnya hanya isinya 200.000. Pengakuan dari dinas sosial, amplop yang warnanya ini ada warna-warnanya, ada 3 amplop ini. Kalau amplop yang ini kamu naik kereta gratis, kalau amplop ini naik bis gratis. Ternyata tidak seperti itu. Bapak ini pergilah ke stasiun. Pak, saya dari dinas sosial ini ditunjuklah sama petugas kereta. Ternyata tidak bisa, harus beli tiket. Bapak ini memperhitungkan, memang ada duit di dalam amplop putih ini 200.000. Memperhitungkan, oh ini nggak cukup dong pulang ke Sulawesi dengan biaya 200.000. Akhirnya bapak ini memilih memulung lagi lah. Memulung karena uang yang diberikan oleh dinas sosial ini tidak cukup. Tidak cukup. Itulah seharusnya dinas sosial benar-benarlah dipulangkan. Terus tapi sesungguhnya hanya dikasih amplop, bapak terkasih ini, kasih ini ke kereta. Ternyata tidak seperti itu. Akhirnya dia milih, wah gimana saya kalau sampai di Surabaya harus pulang lagi, sama aja. Sementara di Jakarta dia sudah punya teman. Akhirnya dia memilih tidak jadi pulang. Benar 2014 pernah dipulangkan dan bapak ini suruh tanda tangan dengan kwitansi yang kosong. Ini harapannya tolong diluruskan ini, biar lurus. Dan kedua, harapan saya juga, tolonglah kepada media sosial yang melihat yang kejadian viral sekarang, yang bapak ini menggendong anak di depan satu, di belakang satu. Tolonglah, saya sendiri sebagai pengurus RT, saya teriris hatinya mendengar dari keluhan bapak ini. Itu semuanya karena kesusahan. Dilakukan dia itu karena kesusahan sesungguhnya. Karena pada saat itu dia punya anak 2 kembar. Dan istrinya itu habis melahirkan. Dan posisi kontrakan dia itu, kalau anak bermain-main dia jatuhkan ke kali. Dia memilih bawa ke kerjaan dia. Siapa yang jaga di rumah? Itulah prinsip dari bapak ini, dibawa itu ke. Alasan bapaknya membawa anaknya ke mana-mana. Kemana-mana. Itu alasannya. Jadi tolong diluruskan itu. Kedua, harapan bapak ini, tolonglah bagi dinas sosial, bagi pemerintah. Bapak ini memang okelah salah, tidak dulunya memperhatikan namanya identitas. Tapi kan biar bagaimanapun, bapak ini kan manusia. Bagaimana ini bapak ini biar bisa mempunyai identitas KTP? Karena langkah pertama kan KTP. Karena dia juga punya anak. Bagaimana ntar besok-besok anak dia kan harapannya mau sekolah. Dia jujur mau berjuang kok. Berjuang sesungguhnya. Jadi kalau bisa harapannya sama pemerintah, tolonglah dibantu bapak ini untuk mengurus data-datanya nih. Dia tidak mau meminta dari pemerintah. KTP saya jangan dipersulit lah bikin KTP. Biar anak ini juga besok-besok bisa sekolah. Itu harapannya. Sekali lagi saya bilang, tolong diluruskan itu, bahwa dia yang menggendong anak itu di depan sama belakang itu, sesungguhnya itu karena kesusahan. Tidak ada yang menjaga di rumah. Pak, kemarin itu kan hari Minggu itu tanggal berapa ya? Itu kan dinas sosial datang ke kontrakan Pak Andi Sudirman itu sempat Pak RT.
Iya. Sepengetahuan Pak RT. Gimana sih Pak? Waktu itu dinas sosial bilang apa gitu? Ya, seperti yang tadi kami bilang. Seperti yang tadi. Apa yang kami utarakan tadi ya begitu. Tolong diluruskan kebenarannya gitu. Oh, jadi waktu itu dinas sosial ada rencana nggak bilang ke Pak RT ke Pak Andi buat memulangkan atau dibawa ke panti lagi atau gimana? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Dan harapan kami itulah kedatangan Bapak itu. Tolong jangan dia ini Bapak ini manusia bertanggung jawab kok. Pertama dia datang ke sini. Saya kenal dengan Bapak ini pertama kontrak di sini, dia bikin gerobaknya dia di dekat parkiran mobil saya. Saya tanya, ini gerobak siapa? Oh, gerobak sana. Itulah awalnya kenal. Begitu saya tanya malamnya, kamu punya identitasmu mana? Gak ada. Dia ngomong ke saya jujur apa adanya. Itu yang saya senangi. Kalau memang gak ada. Nah, saya tidak punya apa-apa Pak RT. Itu saya senangin itu, kejujuran seperti itu. Daripada dia berkelit-kelit ngomongnya saya punya KTP tapi hilang ini masih penting seperti ini. Oke Pak, cukup Pak. Terima kasih. Semoga dengan adanya keterangan langsung dari yang bersangkutan ini bisa meluruskan segala informasi yang simpang siur di media itu menurut Bapak Andi Sudirman. Begitu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.